Terima kasih Anda masih bersama kami di Economic Challenges. Pak Hidayat, Wakil Presiden Budiono mengatakan industri otomotif itu tulang punggung industri nasional. Kementerian Perindustrian melihat peran industri otomotif ini seperti apa, Pak Hidayat? Industri otomotif itu adalah industri yang capital intensif dan juga labor intensif. Dia tuh multiplier efeknya banyak. Kalau dia sekarang memproduksi secara assembling di Indonesia, maka juga industri-industri komponennya itu terdiri. Jadi sekarang industri komponen yang mendukung produksi assembling mobil itu bertebaran, ratusan, tier 1, tier 2, tier 3. Dan sebagian dari mereka kita wajibkan lokal konten. Bukan lokal konten saja, tapi juga lokal entrepreneur yang memilikinya, ditrain oleh prinsipalnya. Sekarang ini produksi otomotif sudah 1,1 juta unit per tahun. 1,1 juta? Ya, tahun ini mungkin 1,2 juta unit. Saya mohon maaf, tapi mereka memproduksi itu karena memang demand-nya ada. Itu pun sekarang saya meminta kepada mereka, saya baru rapat dengan Gaikindo, agar meningkatkan ekspornya. Sekarang ekspornya itu 16% dari 1,1 juta itu. Kami mentargetkan supaya bisa mencapai 30% dalam ke depan ini. Dan mereka kelihatannya menyanggupi, terutama prinsipal yang besar-besar. Jadi selain industri komponen, lalu juga multiplier kepada distribusi, bengkel dan sebagainya yang membutuhkan banyak tenaga dan juga yang skilled labor, terlatih. Maka dia juga kita minta juga membuat devisa dengan mengekspornya ke mancanegara. Sekarang ini lebih dari 40 negara sudah diekspor oleh mobil-mobil produksi dari Indonesia. Baik, Mas Aredi, kalau melihat apakah memang sudah tepat untuk mengandalkan tulang punggung industri nasional kepada industri otomotif seperti yang Pak Hidayat katakan tadi? Ya, memang kalau istilahnya gurauannya teman-teman di pengusaha ya, memang melihat otomotif ini pertumbuhannya paling cukup signifikan. Cuman juga konten importnya juga besar, devisa yang dipakai untuk membeli partsnya, lalu juga mengkonsum BBM yang dalam tanda petik ya, dapat subsidi juga besar. Jadi ini kalau teman-teman melihat, waduh ini industri sebenarnya nih kalau gurauannya kurang begitu banyak nilai tambah itu, tapi kan dari satu sisi yang ini. Tapi kalau kita lihat dari at the end memang dari penerimaan pajak dan sebagainya memang betul. Nah, mungkin kalau saya menyoroti kalau masalah otomotif ini dari segi problem di supply chain-nya. Ini yang saya dapati laporan dari mereka itu kembali lagi mengenai masalah komponen daripada biaya tenaga kerjanya nih Pak I, karena mereka itu masuk layer yang kelompok otomotif. Jadi itu disamaratakan antara prinsipal yang ATPM dan yang supply chain ini disamaratakan. Nah, ini problemnya yang supply chain-nya ini kan marginnya itu kan tidak seperti yang di prinsipal. Kalau prinsipal memang ATPM dia besar. Nah, ini yang problem sekarang mereka menghadapi cost yang besar, dan apalagi juga sekarang ada kondisi dari peraturan mengenai outsourcing. Nah, ini juga menimbulkan juga banyak masalah di lapangan karena dari kondisi ini mereka semua kena Pak. Jadi sampai kemarin kita juga meminta kepada Dirjen PHI Kementerian Tenaga Kerja untuk ke Jepang untuk mempelajari juga gimana sih sebetulnya yang namanya outsourcing, karena memang di industri otomotif itu sangat dimungkinkan. Itu mungkin kendalanya. Soal ketenaga kerjaan ini menjadi masalah serius yang nanti kita akan bahas selepas jeda berikut ini Bapak-bapak. Dan pemirsa tetaplah bersama kami selepas Headline News pukul 22 waktu Indonesia Barat. Economic Challenges akan segera kembali.